Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirfiatul Aziza. Saya dari Universitas PGRI Argapuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa, dengan NIM 241F10042. Jadi di sini saya akan membahas tentang parenting dan stimulasi anak dengan masalah sosial. Jadi seperti mungkin kita akan kita akan mengambil satu contoh, yaitu mengenai anak jalanan. Seperti yang kita tahu, kita kan sering setiap hari kita melewati mereka. Anak-anak yang bekerja di jalanan, menjajakan tisu, membersihkan kaca mobil, atau hanya sekedar duduk menatap kosong ke arah lampu merah. Jadi, tapi kan di sini kita tidak ngejudge, kita tidak menjudge bahwa anak jalanan itu adalah anak-anak yang nakal atau anak-anak yang gagal. Jadi anak jalanan itu adalah anak-anak yang hidup dan mencari nafkah di jalanan. Mereka itu terpaksa turun ke jalanan karena berbagai alasan seperti kemiskinan, kekerasan di rumah, orang tua yang tidak mampu, bahkan perdagangan anak. Banyak dari mereka kehilangan akses pendidikan dan identitas hukum. Mereka tumbuh dewasa terlalu cepat tapi tidak pernah benar-benar menjadi anak-anak. Jadi di jalanan itu mereka rentan dieksploitasi. Banyak yang dipaksa bekerja untuk orang lain. Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup. Padahal mereka itu sebenarnya tidak pantas untuk kita salahkan, tapi kebanyakan masyarakat selalu menyalahkan anak jalanan adalah anak-anak yang gagal, anak jalanan adalah anak-anak yang nakal, padahal mereka adalah hasil dari sistem yang gagal. Jadi perbedaannya dengan anak-anak yang bukan anak jalanan itu adalah biasanya kita bangun pagi, sarapan lalu sekolah, sementara mereka bangun dan langsung mencari uang di jalanan hanya untuk sesuap nasi. Kita bermain dengan teman, mereka menghindari razia. Kita mengeluh karena tugas menumpuk, mereka hanya berharap makan. Hidup tidak adil sejak awal, tapi kita bisa membuatnya sedikit lebih baik. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang pentingnya parenting dan stimulasi anak bermasalah sosial. Jadi dalam parenting itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan konsepsi. Dalam tahapan konsepsi atau dalam masa dalam kandungan ini ada beberapa aspek. Yang pertama aspek sosial. Tahapan konsepsi hingga kelahiran seringkali dianggap sebagai masa biologis semata. Namun secara psikososial, masa ini sangat menentukan arah tumbuh kembang anak ke depannya. Ketika ibu merasa stres berkepanjangan, tidak bahagia dalam kehamilan, atau mengalami trauma emosional, maka janin akan menerima sinyal tersebut melalui sistem hormonal ibu. Ini juga berdasarkan penelitian neurobiologis menunjukkan bahwa hormon stres yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan korteks prefrontal dan sistem limbik janin, dua area penting dalam regulasi emosi dan perilaku sosial. Dengan kata lain, masalah sosial pada anak bisa mulai berkembang sebelum mereka dilahirkan, tergantung bagaimana lingkungan emosional ibu saat hamil. Kemudian pada saat tahapan konsepsi ini ada yang namanya melatih 5 kecerdasan. 5 kecerdasan yang dimaksudnya adalah spiritual, emosi, sosial, kognitif, dan adversity atau daya juang. Yang pertama yang akan saya bahas adalah spiritual. Untuk melatih 5 kecerdasan spiritual ini bisa dengan ibu dan ayah itu mulai menyambut anak dengan doa dan niat positif. Jadi semenjak anak itu dilahirkan, ini kita akan membentuk kesan spiritual awal pada janin sebagai makhluk yang dicintai dan diharapkan, seperti dibacakan doa atau didengarkan musik-musik rohani seperti itu. Tapi kebanyakan kalau sudah anak baru pertama kali lahir, yang dilakukan orang tua adalah selalu keluar kata semoga sukses ke depannya jadi anak yang soleha, semoga bisa membanggakan kedua orang tua. Padahal kalau kita kupas lagi, dia baru lahir, rasanya udah diberi beban. Jarang sekali
Ada orang tua, kalau anak baru lahir, berterima kasih kepada anak sudah melengkapi keluarga kecil orang tua. Dan seolah-olah harusnya tuh kan orang tua bilang, terima kasih sudah lahir ke dunia, melengkapi keluarga kecil kami. Tapi itu sangat jarang sekali kita temukan. Ya doa itu baik, cuman itu hanya akan harusnya membentuk nilai spiritual anak sejak awal gitu. Yang kedua adalah emosi. Emosi ini artinya seperti menjaga ketenangan emosi ibu saat hamil, menciptakan stabilitas hormonal yang mendukung perkembangan otak emosional anak. Yang kemudian adalah sosial, bisa dengan ayah dan orang sekitar yang mendukung, menyentuh perut ibu dengan lembut, mengajak berbicara janin. Semua membentuk rasa dihargai sejak dini. Yang keempat adalah kognitif. Ibu bisa mulai membacakan buku cerita, memperdagangkan bahasa ibu sehari-hari sehingga janin mengenal suara-suara dan intonasi. Yang kelima adalah adversity atau daya juang. Ibu yang menghadapi kehamilan dengan optimis, disiplin makan dan olahraga ringan menunjukkan bahwa kehidupan sejak awal menuntut usaha dan ketangguhan. Yang kedua adalah kalau tadi adalah tahapan konsepsi, maka yang kedua ini adalah tahapan invensi, yaitu pada usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama, kembali lagi, aspek sosial. Tahapan ini adalah fase pembentukan kepercayaan dasar. Bayi belum bisa berbicara, namun sepenuhnya mengandalkan ekspresi dan respon orang tua untuk merasa aman. Masalah ini bisa terlihat jika bayi tidak menoleh saat dipanggil, terus bayinya kurang ekspresif seperti jarang tersenyum atau tertawa, tidak merespon gurauan, lebih sering menangis tanpa bisa ditenangkan. Ini mungkin gangguan bawaan, melainkan hasil dari kurangnya kelekatan dan interaksi sosial yang cukup. Yang kedua adalah melatih 5 kecerdasan. Seperti yang saya katakan di tahapan konsepsi di awal, yaitu ada spiritual, emosi, sosial, kognitif, dan adversity. Yang pertama, spiritual. Mengucapkan kata lembut dan doa saat menggendong anak itu bisa menciptakan suasana batin yang damai. Kemudian yang kedua adalah emosi, merespon tangisan anak dengan empati, bukan dengan kekesalan. Ketika anak tahu bahwa emosinya dihargai, ia akan lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga adalah sosial, kontak mata, sering tersenyum pada bayi, menyebutkan nama orang-orang dan menyanyikan lagu sederhana merupakan fondasi hubungan sosial pertama. Yang keempat adalah kognitif, mengenalkan mainan dengan bentuk dan warna berbeda, memperdengarkan suara-suara binatang, dan memperkenalkan rutinitas harian sederhana. Yang kelima adalah adversity atau daya juang, dengan memberi waktu untuk bayi mengatur frustasi ringan seperti menjangkau mainan tanpa langsung dibantu agar terbentuk rasa mampu. Jadi parenting yang ideal itu adalah kita rutin melakukan skin to skin contact. Yang kedua, mengatur rutinitas tidur dan makan agar bayi merasa dunia ini bisa diprediksi dan nyaman. Yang ketiga adalah menghindari suara keras, bentakan, atau ekspresi negatif di sekitar bayi. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah tahapan babyhood, yaitu usia 1-2 tahun. Yang pertama, dari segi aspek sosial. Anak di usia ini mulai memahami konsep aku dan kamu. Ia mulai membentuk self-konsep dan perlahan mulai bersosialisasi dengan anak lain. Masalah sosial mulai tampak seperti anak sering memukul atau merebut mainan dari anak sebayanya, menolak bermain dengan orang lain, tidak memahami ekspresi wajah teman. Terus bisa juga dengan menunjukkan tantrum berlebihan karena kesulitan mengungkapkan perasaan. Yang kedua, melatih 5 kecerdasan pada tahapan babyhood ini. Yang pertama dengan spiritual pastinya. Anak bisa mulai diajarkan nilai-nilai sederhana seperti berterima kasih kepada Tuhan atau mendoakan teman. Ini menanamkan yang namanya akar moral. Yang kedua, emosional. Saat anak marah, orang tua tidak langsung menghentikan, tapi mendampingi. Kamu kesal karena mainan diambil ya? Seperti contohnya seperti itu. Itu boleh marah, tapi kita tidak boleh memukul. Terus yang ketiga dari aspek sosial, latihan berbagi, menyapa orang dan menggunakan kata tolong, maaf, terima kasih secara rutin. Yang keempat adalah kognitif, bermain mencocokkan bentuk, menyusun balok, mengurutkan warna dan mengenal suara sekitar. Yang kelima adalah adversity atau daya juang. Jadi pada tahapan babyhood ini
membiarkan anak gagal membuka botol sendiri atau menyusun balok tanpa langsung membantunya. Jadi ini menanamkan pada anak nilai rasa juang itu sendiri, memberi rasa berjuang yang menyenangkan. Yang keempat adalah pentingnya sikap lembut dan pengasuhan. Anak-anak tidak belajar dari teriakan, tidak belajar dari ancaman, dan juga tidak belajar dari bentakan. Mereka belajar dari keteladanan, pengulangan, dan hubungan yang penuh kasih sayang. Jadi kenapa bersikap lembut itu penting? Karena anak yang diasuh dengan kelembutan akan memiliki rasa aman yang menjadi dasar perkembangan sosial dan moral. Dan juga lembut itu tidak berarti lemah, tapi lembut itu artinya tegas dengan penuh cinta. Contoh, menyebut nama anak dengan penuh hormat, menghindari kata nakal, tapi diganti dengan ayo kita coba cari cara lain yuk, seperti itu. Jadi memberikan pelukan setelah anak melakukan kesalahan dan menjelaskan ulang. Itu lebih menanamkan kepada anak tentang bagaimana bersikap lemah lembut itu penting. Yang ketiga adalah mengajarkan toilet training. Jadi toilet training ini adalah salah satu bentuk stimulasi sosial emosional yang paling penting karena melibatkan kesadaran, kontrol diri, dan penghargaan atas privasi tubuh. Jadi pentingnya toilet training ini, anak bisa belajar mengenali dan mengatur tubuhnya, bisa meningkatkan kepercayaan diri anak, dan membantu anak merasa seperti orang besar atau orang dewasa dan siap bersosialisasi. Tahap-tahapannya dengan menjelaskan konsep buang air pada toilet, memberi waktu tanpa tekanan, memberi pujian, bukan hukuman saat gagal. Kadang kan sebagai orang tua itu hanya fokus pada kesalahan anak, tapi ketika anak melakukan hal yang baik, ketika anak melakukan hal yang benar, mereka terkadang lupa atau tidak terbiasa dengan yang namanya memberikan pujian pada anak. Yang keempat, menggunakan celana dalam lucu sebagai motivasi untuk anaknya. Yang keenam, behavioral internal system dan self-awareness. Yang pertama, behavioral internal system. Ini adalah sistem moral ketika yang dibentuk bukan karena ancaman, tapi karena anak tahu mengapa ia melakukan sesuatu. Misalnya, anak menolong temannya bukan karena disuruh, tapi karena tahu itu membuat temannya senang. Cara membangunnya bagaimana? Bisa dengan melibatkan anak dalam refleksi. Apa yang kamu rasakan tadi saat temannya menangis? Misal anaknya bilang, iya kasihan, berarti kan di situ kesadaran dari dirinya sudah tumbuh. Bisa juga dengan ajak membuat aturan bersama. Misalnya, kalau kita bermain, aturan apa yang harus dipakai? Misalnya, merapikan mainan kalau sudah bermain, bisa dengan seperti itu. Kalau self-awareness sendiri, anak yang sadar diri itu akan lebih mampu mengenali perasaan dirinya, lebih mampu mengatur reaksi emosional dan juga memahami pengaruh tindakannya terhadap orang lain. Latihan untuk self-awareness ini bisa dengan menanyakan perasaan anak secara rutin. Gimana hari ini perasaannya, senangkah bermain gitu. Bisa dengan menggunakan cermin atau melihat ekspresi wajahnya sendiri, atau bisa menggunakan boneka atau tokoh untuk bermain peran emosi. Jadi anak itu tidak dicetak, tapi mereka dibentuk. Anak dengan masalah sosial bukan anak yang nakal, tapi mungkin anak yang tidak pernah dipahami emosinya, anak yang kurang disentuh kasih sayang, dan juga anak yang tidak pernah diajak berdiskusi, hanya perintah. Parenting bukan sekadar memelihara, tapi mendampingi, membentuk, dan juga membangkitkan potensi. Melalui pendekatan yang lembut, responsif, dan penuh cinta, anak akan belajar bahwa dunia ini tempat yang aman dan bahwa dirinya layak berharga dan mampu hidup bersama orang lain secara sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan parenting dan stimulasi anak bermasalah sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.